Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Trisno di sini dan kali ini saya akan share mengenai pentingnya ikan sapu-sapu di kolam koi kita. Jadi sebelum saya share mengenai before afternya ya, ada ikan sapu-sapu atau enggaknya di kolam koi kita. Jadi saya akan mundur sedikit. Jadi sekitar 1,5 bulan yang lalu ya, itu di kolam koi saya ini ada 5 ekor sapu-sapu. Mulai dari dulu beli nanti memang kecil banget ya, Rp5.000, dan sampai saat ini tuh lebih dari 30 cm gedenya. Itu saya coba untuk mengangkat ikan sapu-sapunya di kolam koi saya ini. Itu pengaruhnya besar atau enggak, atau nggak ada impact sama sekali yang ada di kolam koi saya ini. Dan akhirnya saya pindahkan si ikan sapu-sapu itu ke kolam nila saya. Itu sampai kemarin ternyata setelah 1,5 bulan itu kolam koi saya ini jadi pertumbuhan algenya jadi lumayan parah gitu kan. Dasar kolamnya itu udah hitam pekat dan dinding-dinding kolamnya itu juga udah kacau lah ya. Sampai akhirnya kemarin saya mungkin sekitar jam setengah tigaan itu saya coba untuk memindahkan lagi ikan sapu-sapunya dari kolam nila ke kolam koi, dan baru dicemplungin itu sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam atau 2 jam gitu. Itu hasilnya udah kelihatan. Nah, bodohnya kemarin itu waktu saya nyemplungin ke kolam koi ini, saya nggak dokumentasiin, jadi nggak ada video before-nya ya. Jadi yang masih hitam pekat itu, dasar kolamnya itu hitam pekat, itu nggak ada dokumentasinya. Tapi saya bakal gambarin nanti di video itu ada beberapa bagian sisi yang masih pekat, jadi nanti bisa kebayang lah teman-teman itu sebelum adanya ikan sapu-sapu itu kayak apa itu hitamnya. Nah, ini saya coba gambarin ya, ini contohnya nih di bagian tangganya. Nah, kemarin ini sebelum saya cemplungin lagi sapu-sapunya, ikan sapu-sapunya, tangga ini nggak kelihatan nih kalau itu tangga gitu, jadi hitam semua mulai dari atas, terus kedua, ketiga sampai keempat itu udah nggak kelihatan karena udah hitam banget ya, udah banyak tumbuhan algenya ya. Nah, ini tuh hasilnya per hari ini nih. Si yang pertama tuh udah putih tuh, ubinnya aja putih, kemarin udah hijau banget tuh. Kedua, ketiga udah kelihatan kan, tekstur tangganya udah kelihatan gitu, kemarin tuh hitam banget. Terus bagian dasarnya, jadi ini before-nya ya. Nah, ini before-nya ini kira-kira kayak gini nih sebelum saya cemplungin. Tapi nggak cuman sisi ini doang, seluruh panjang kolam ini hitamnya kayak gitu. Jadi benar-benar nggak kelihatan lagi tuh garis-garis ubinnya atau warna ubinnya udah nggak kelihatan lagi. Nah, baru saya cemplungin baru 1 jam lah, kok ada beberapa bagian yang udah kelihatan tuh putihnya. Sampai akhirnya hari ini belum ada 24 jam ya, itu udah hasilnya tuh udah luar biasa sih. Nah, berawal dari situ akhirnya saya ke tempat toko ikan ya. Saya yang nyari ikan sapu-sapu, udah muter sana sini, ternyata ada satu yang masih dapat murah ya. Saya tambahin pasukan tuh, ini baru 3 ekor aja udah hasilnya kayak gini. Akhirnya saya mau tambahin 5 rencana seperti itu. Dan saya belilah di toko ikan itu 5 ekor ikan sapu-sapu, cuman masih kecil-kecil banget ya. Nah, ini udah saya inepin semalam ya. Masih kayak cebong ya. Kecil-kecil banget. Saya sengaja beli yang kecil-kecil gini karena biasanya yang kecil kan masih agresif. Nah, dulu waktu pertama kali saya beli itu juga masih sekecil ini. Sekarang udah segede itu, udah lebih dari 30 cm. Cepet sih. Nah, ini lihat tuh, ini ada 5 ekor buat tambahan lagi pasukan di kolam koi saya. Oke, ini coba kita cemplungin ya. Oke, nah ini dia. Nah, yuk bersih-bersih, kerja. Nah,
Kerja kerja. Yuh. Nah, jadi gimana teman-teman? Menurut teman-teman gimana tuh? Apakah efektif atau enggak? Cuman kalau menurut saya ini efektif sih. Maksudnya dengan kolam yang seadanya ya, istilahnya nggak filtrasi yang terstruktur atau yang kayak kolam-kolam mungkin kayak kolam-kolam teman-teman. Jadi ini ikan sapu-sapu membantu sih, membantu jaga kebersihan kolam yang ada di dasar atau yang alge-alge nempel itu ya. Itu ngebantu banget sih, karena pada akhirnya saya merasakan sendiri. Saya udah coba selama 1,5 bulan itu tanpa ikan sapu-sapu, saya angkat semua, dan itu kayak gimana kolamnya, dan setelah itu saya angkat lagi. Nah, sampai saat ini yang saya tahu hanya ikan sapu-sapu ya yang efektif ya, karena memang itu yang baru saya coba. Kemarin saya coba pakai kaviar, cuman sampai dari beli kecil banget segini sampai gede banget sekarang kayak ikan nila. Cuman dia malah ikutan makan pelet gitu. Kalau dilihat-lihat dia tuh nggak kayak ikan sapu-sapu gitu. Jadi malah kayaknya udah useless sih kalau di kolam saya ini. Nah, harapannya dari penambahan jumlah sapu-sapunya ya, ikan sapu-sapunya itu saya harapkan sih ini bisa stabil ya, maksudnya kebersihannya itu stabil, nggak kayak kemarin waktu saya angkat itu benar-benar sih 2 minggu setelah saya angkat itu kok kayaknya rasanya kolamnya kok cepet banget, kayaknya kok nggak jernih kayak dulu gitu. Ternyata setelah saya coba biarin dulu sebulan, 1 bulan, pada akhirnya 1,5 bulan ya, mungkin sekitar 45 harian ya, 45 harian tuh udah akhirnya kemarin saya udahlah kan sapu-sapunya balikin aja lagi deh, kita coba deh kayak gimana. Dari cerita saya, berbagi pengalaman saya mengenai ikan sapu-sapu ya, pentingnya ikan sapu-sapu seperti apa, khususnya di kolam saya ini saya udah merasakan banget itu perbedaannya di mana ada ikan sapu-sapu atau enggak di kolam koi saya ini. Dan semoga video ini membantu teman-teman. Jadi kalau ada yang masih ragu ikan sapu-sapu itu gunanya apa ya, kayak saya dulu pertama awal-awal itu saya nggak yakin banget ikan sapu-sapu bisa ngebantu ngebersihin alge atau lumut di kolam ya, ataupun kotoran-kotoran yang menempel di dinding ubin itu. Nah, cuman sekarang saya udah coba ngebuktiin sendiri setelah kolamnya itu running setahun lebih, baru saya coba sebulanan, 1,5 bulan itu nggak saya ada ini kan sapu-sapu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian terbantu dengan adanya video ini. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Dan yang belum subscribe, tolong ditekan tombol subscribe-nya ya. Jadi biar nanti kalau ada video updatean saya itu tidak tertinggal ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.